Kakek, apakah kamu ingin mengekspos mereka? Li Yang memandang Li Feng dan bertanya ragu-ragu. Kegagalan uji coba Lingdao membuat Anoda Li marah. Namun, karena aturan sekte, bahkan jika Li Feng ingin memimpin, dia tidak bisa bergerak terlalu banyak. Di atas bagian atas, kulit Li Feng juga sedikit suram. Dia juga sangat kesal dengan Qin Yichen yang berani menabrak dirinya sendiri, dan bahkan mencoba membunuh yang terakhir. Namun, bahkan jika Penatua, yang merupakan sekte abadi Yuan Surgawi, di kota peri Tianyuan, dia takut untuk langsung membunuh orang lain dari faksi Penatua. Begitu hal semacam ini terungkap, saya khawatir itu akan membuat posisinya sebagai elder tidak menjamin. Kakek, selama kita mengeksposnya, anak itu tidak bisa lagi berdiri di benua asal surgawi, dan keluarga Ni akan terpengaruh sebagai hasilnya. Melihat wajah Li Feng, Li Yang melanjutkan. Mendengar ini, Li Feng tiba-tiba memancarkan rasa dingin di matanya, membuat desas-desus di kota peri Tianyuan. Setelah diterapkan, bahkan jika Ni Heng maju, dia tidak bisa mempertahankan Qin Yichen. Selain itu, mereka dapat menggunakan masalah ini untuk menekan garis keturunan Ni Heng. Namun, Li Feng masih ragu-ragu. Dia tahu bahwa tidak ada orang biasa-biasa saja yang dapat duduk dengan kokoh di Penatua Sekte Abadi Yuan Surgawi. Ni Heng seharusnya tidak cukup bodoh untuk membiarkan dirinya mengambil kesempatan yang begitu menekan. Apakah berita yang dikeluarkan oleh anak kecil itu benar? Pergi dan undang Tuan Suying. Li Feng mengerang untuk waktu yang lama, dan akhirnya dengan samar membuka mulutnya dan berkata, "Ya." Mendengar ini, mata Li Yang berbinar, dan dia segera keluar dari kuil. Suying adalah pejabat tamu Master Pemurnian Pilseon dalam garis keturunan tetua Li Feng, dan dia bukan Master Pemurnian Pilseon biasa. Bahkan jika dia melihat garis keturunan Dao Alkimia benua asal surgawi, Suying juga dianggap raksasa. Untuk Suying, bahkan Li Feng sangat sopan, dan kali ini dia meminta dirinya sendiri untuk mengundang Suying. Sepertinya Li Feng tergerak sendiri. Pemikiran untuk mengungkap rumor Qin Yichen mengungkapkan cibiran di wajah Li Yang. Tapi untuk waktu yang lama, Li Yang mengikuti seorang lelaki tua berambut putih dan kembali ke aula besar tempat Li Feng berada. Tetua Lei, Suying pertama-tama mengarahkan tangannya ke arah Li Feng, dan tidak membungkuk memberi hormat seperti orang lain. "Tuan, silakan duduk." Li Feng mengangguk, berkata dengan sangat sopan, dan kemudian dia langsung menuju ke topik tanpa hambatan. Berkata, "Tuan, berita multi-efek, pernahkah Anda mendengar?" Bob menarik perhatian, itu saja. Suying Xuan tertawa, dan ada penghinaan yang tak tersamarkan di matanya. Cangkul. Mendengar ini, mata Li Feng menyipit sejenak, menimbulkan sedikit senyum di sudut mulutnya. Orang tua itu juga telah mempelajari ramuan multi-efek, tetapi saya menggabungkan 4 master pemurnian Pilseon dan menghabiskan lebih dari 10 tahun. Tetapi pada akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Suying Lang berkata, ini multi-efek. Ide ini bukan hanya orang tua saja. Atau orang tua untuk mencobanya. Tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang membuat kemajuan di bidang ini. Dengan kata lain, yang disebut efek satu dan multi. Apakah itu benar-benar tipu muslihat? Mendengar Suying mengatakan ini, Li Feng mau tidak mau berbisik, dan seringai di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Tuan, bisakah kamu mengungkapkannya? Di samping, cahaya dingin melintas di mata Li Yang. Beberapa orang tidak sabar untuk bertanya. Masih ada cara untuk mengeksposnya? Rumor seperti itu, selama lelaki tua itu muncul, dia akan tahu bagaimana cara mengaku. Suying Si tertawa, dan berkata dengan sangat menghina. Melihat Tian Yuan Xiancheng, siapa yang tidak tahu nama Suyingnya? Menurutnya, sekelompok orang yang sombong, begitu mereka melihat diri mereka sendiri, secara alami akan mengambil kebohongan mereka. Untuk mengembangkan resep obat, jantung vertebra alchemy Dao yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah, dan ramuan multi-efek membuat banyak orang bijak alchemy Dao membenci. Sekarang, sungguh mengerikan bahwa beberapa orang keluar dengan tipu muslihat seperti itu. Li Feng dengan dingin mendengus dan segera berkata kepada Suying, Tuan, untuk menjaga reputasi orang bijak alkimia Dao, Anda harus repot-repot mengekspos pencuri jahat seperti itu. Lei Elder, yakinlah, aku punya kewajiban. Mendengar ini, wajah Suying menjadi positif, dan dia segera menjawab. Ketika yang disebut kamar dagang Fei Lei dibuka, Tuan akan pergi bersamaku. Saya ingin melihat penjahat macam apa saya ini, jadi beranilah mempermalukan alchemy Dao. Li Feng mengangguk, cahaya dingin di matanya menjadi lebih dingin. Benua asal surgawi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya datang ke Tian Yuan Xiancheng setelah mendengar berita bahwa seseorang telah mengumumkan multi-efek. Ini membuat Tian Yuan Xiancheng, yang sudah semarak dan populer tanpa henti, sekali lagi mencapai tingkat yang mencengangkan. Tentu saja, ada banyak sekali alchemy Dao yang mencemooh berita tentang berbagai efek Yidan. Menurut mereka, ini adalah tipu muslihat blogger itu saja, dan mereka bahkan tidak tertarik datang untuk mengungkap kebohongannya. Dalam kegelapan, tampaknya seseorang membantu situasi, tetapi hanya dalam beberapa hari.
bahkan keberadaan Sekte Abadi Yuan Surgawi tampaknya menyadarinya. Di kota Peritian Yuan, bahkan ada wakil sekte. Murid langsung guru muncul. Nifu. Tampaknya banyak orang tua yang sangat iri dengan hasil tesmu. Nihang sedang duduk di atas kursi. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh bagian belakang kursi. Dengan ringan berkata. Yang paling aktif dalam kegelapan tampaknya adalah keluarga Li. Di bawahnya, Ni Yuntian juga tersenyum. Faktanya, mereka telah lama memperhatikan bahwa seseorang diam-diam menyebarkan berita tentang Qin Yichen dalam kegelapan. Tujuannya tidak lebih dari untuk membuat mereka lebih tinggi. Dengan cara ini, begitu desas-desus itu pecah, tidak hanya Qin Yichen, tetapi bahkan keluarga Ni juga akan menghadapi hukuman sekte. Namun, mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang ini. Di benua asal surgawi, nama senyawa dan belum muncul di mata dunia. Tetapi di benua itu, mereka sangat jelas. Senyawa dan ini memang ada, dan resep obatnya ada di tangan Qin Yichen. Oleh karena itu, agar orang lain secara diam-diam berkontribusi pada nyala api, mereka sama sekali tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencegahnya. Anda harus tahu bahwa ini bukan hanya hal buruk bagi mereka, tetapi juga menyelamatkan mereka dari kekuatan propaganda. Pokoknya, biarkan dia pergi. Ketika kamar dagang dibuka, mereka akan mengerti bahwa semua yang mereka lakukan hanyalah pelengkap bagi kita. Ni Hengdan tertawa, berkata. Dia penasaran, setelah mengetahui khasiat senyawa dan, seperti apa rupa Li Feng. Memikirkan hal ini, Ni Heng tidak sabar menantikan pembukaan kamar dagang Fei Li. Sekte Abadi Yuan Surgawi, antara faksi Penatua Agung. Perselisihan terbuka dan perjuangan terselubung terus berlanjut. Li Feng adalah lawan mematikan Ni Heng. Sampai sekarang, keduanya diam-diam bertarung satu sama lain berkali-kali, yang dapat dipertahankan oleh beberapa yang ada di Seknex. Mereka semua memiliki pro dan kontra sendiri, dan pada akhirnya, tidak ada yang akan mengambil keuntungan. Namun, Ni Heng tampaknya tidak menyangka bahwa dengan kedatangan pemuda itu, situasi ini tampaknya telah banyak rusak secara tidak sadar.